Bahaya ini, menakutkan. Jadi saudara, tiap-tiap malam rasa, nanti saya mati, nanti ini. Ini menakutkan. Saudara sendiri dicari masalah kan? Sudah pun di dalam Tuhan, saudara pergi cari lagi tukang tilik. Mana tahu ada nasib. Besok-besok saya dapat 1 juta. Saya pergi beli lembur dulu. Oh ini mimpi, ini mimpi beli apa tikur lah. Banyak orang Kristen hari ini begini. So harus bertobat. Kadang-kadang mimpi juga membuat kita, pergilah beli itu apa tikur. Nggak salah, itu pastor mana nampak tuh. Kau pakai tuping siapa? Pakai sejalah tuala pakai apalah gelas mata hitam, mana ada nampak saya? Kurang asam betul. Ini orang Kristen. Saya tidak mendorong Anda pergi beli 4 tikur. Ada di sini, bertobatlah. Tuhan, setelah kau dilepaskan dari kemerdekaan, ada cara Tuhan tersendiri untuk memberkati kita tanpa 4 tikur. Amin. Ini mimpi sedikit, orang kereta accident sedikit, sibuk ya, jangan dulu, berhenti dulu, saya cari dulu tuh plat Lambo. Begini mau cari plat Lambo, sanggup berhenti. Aduh, saya bilang, apa punya orang Kristen begini? Tapi ini tidak ada di sini, di sana. Kawasan Pelena saya dulu banyak begitu. Tapi di Saint Bandar mana ada? Tidak ada kan? Kan Pak Disen? Tidak ada kan? Dia bilang tidak ada dong. Tidak ada lah itu. Di sini tidak ada kan? Haraplah tidak ada. Saudara, Tuhan telah membatalkan tuntutan hukum Taurat. Jadi maksudnya kita sangat diberkati ini. Puji Tuhan. Kalau dulu saya ingat lagi dulu kan masa masih pagan lagi, sikit-sikit sakit, dia bilang itu di konteks tempat kami tahun 60-an nih. Karena saya duluan sedikit makan garam, saya tahu sedikit lah latar belakang. Banyak sudah garam di dalam tubuh saya. Sikit-sikit orang sakit, dia pergi potong untuk ayam, bukan sembarang ayam putih lagi tuh. Aduh, habis ayam putih dia. Lepas tuh sikit terlampau sakit sudah, ini dia bilang tuh iblis, dia bilang dia minta tuh babi. Itu mantang-mantang tuh babi tinggal 3 ekor lagi, dia minggu menyembelih babi. Kurang asam betul-betul ini iblis. Karena ini kerja iblis. Jadi bukan bikin kaya pengikut iblis, tapi bikin miskin. Sudah pun miskin, tambah miskin lagi. Ini dulu, konten dulu. Baru pasang syarat. Inilah, tapi Tuhan bilang, Tuhan telah membatalkan tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sama juga dengan peraturan dari iblis. Iblis bilang jangan buat begini. Iblis bilang jangan buat begitu. Harus kau lurus begini, jangan bingkang-bingkuk. Kalau kau bingkang-bingkuk habis kau. Kalau kau kan patuk pulang, ada kelejeng gigit kau. Nah ini macam-macam. Dulu dia bilang lipas rumah, lalu dia bilang ada orang makannya nggak makan. Kalau kau tidak beri makan, nanti kau kena makan buaya. Dia bilang. Dia bilang ada rainbow cantik-cantik. Jangan tunjuk tuh, dia bilang. Nanti buruk punya tangan. Bilang ini sama sumpahan iblis. Aduh, kamu percaya itu sekarang? Enggak kan? Jangan percaya, ini Tuhan telah membatalkan tuntutan hukum Taurat. Taurat itu pegangan-pegangan iblis. Kikiskan semua itu dalam pikiran kita, itu tidak akan realiti lagi. Karena kita sudah jadi milik Tuhan. Amin.
Itulah kuasa bila Tuhan sudah membatalkan hukum Taurat dalam hidup kita secara pribadi. Yang ketiga, Tuhan telah memberikan dasar bagi pembenaran kita. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9 kita baca ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dia bilang, penulis Roma ini adalah Rasul Paulus. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus, darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Akan, itu istilah akan itu artinya kita diselamatkan kalau kita sampai kedatangan Tuhan Yesus, kita masih mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi maksudnya di sini, keselamatan yang Tuhan berikan pada kita itu percuma, tapi bukan murah. Ingat, kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya diberi secara percuma, ditawar kepada orang-orang. Dia bilang barang siapa. Jadi maksudnya barang siapa itu ditawarkan, tidak dipaksa, ditawarkan kepada orang-orang yang belum percaya. Kalau kita pergi menginjil, kita akan tawarkan Injil. Kita akan pergi memberitakan Injil dan beritakan sama ada mereka percaya atau tidak, itu terserah. Alkitab tidak pernah memaksa kita percaya kepada Yesus. Tapi Alkitab mengatakan supaya kita pergi memberitakan, supaya mereka akan mendengar ini. Jadi diberi secara percuma. Kalau keselamatan hidup itu dibeli, barangkali orang-orang kaya saja dapat masuk di surga, betul kan? Orang-orang miskin semua mungkin sore lah minta maaf lah, pasti memang betul-betul tidak dapat diselamatkan sudah. Tapi Yesus bukan begini cara dia, filosofi dia bukan begini. Dia melihat ini bahwa semua ada kesempatan untuk mendengar Injil dan menerima Injil dan bertobat. Semua ada kesempatan untuk menerima Yesus dan diselamatkan. Ini sangat penting. So, Tuhan telah memberikan dasar bagi pembenaran kita. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan. Dua alasan mengapa Allah tidak melakukan hal yang jahat ketika dia membenarkan mereka yang beriman kepadanya. Nah, istilah dibenarkan di hadapan Allah dan diampuni itu adalah istilah yang tidak sama. Dibenarkan di pengadilan tidak sama dengan diampuni. Diampuni menunjukkan bahwa saya bersalah, tetapi kejahatan saya tidak dituntut di atas diri saya. Kebanyakan yang saya sebut ini adalah dasar-dasar teologi kepercayaan kita. Itu sebab bukan senang untuk mempercaya, mau mengerti. Diampuni menunjukkan bahwa saya bersalah, tetapi kejahatan saya tidak dituntut atas diri saya. Ini teologi penyelamatan. Dibenarkan menunjukkan bahwa saya telah diadili dan ditemukan tidak bersalah. Bingung kan? Kadang-kadang bingung ini. Dibenarkan menunjukkan bahwa saya telah diadili. Tukang hakim itu mengadili. Kemudian saya ditemukan tidak bersalah. Luar biasa itu. Saya benar.
saya terbukti benar, hakim memutuskan saya tidak bersalah. Itu teologi penyelamatan. Keputusan tersebut didasarkan pada kondisi orang tersebut sebagai orang benar. Pembenaran sama sekali bukan satu proses. Maksudnya proses itu diusahakan dengan kerja keras, tidak. Tapi hasil karunia Allah, anugerah Allah, kasih Allah. Dan ini sangat menarik. Nah, dua alasan mengapa Allah tidak melakukan hal yang jahat ketika Dia membenarkan kita yang percaya, yang beriman kepadanya. Yang pertama, Kristus memberikan darahnya untuk menebuskan kita. Kesalahan kita dihapuskan. Penghapusan dosa tidak sama dengan menyatakan bahwa kita ini benar. Penghapusan itu harus terjadi. Jadi penghapusan dosa itu tidak sama dengan menyatakan bahwa kita ini benar, karena Kristus memberikan darahnya untuk menebuskan kita. Itu yang pertama. Kedua, pembenaran bukan semata-mata penghapusan ketidakbenaran saya. Kebenaran Kristus diperhitungkan seolah-olah itu adalah kebenaran milik saya juga. So, inilah yang perlu kita harus pelajari, bahwa doktrin penyelamatan itu bukan senang untuk diterjang. Bukan soal berbuat baik maka kita dibenarkan masuk dalam kerajaan surga. Alasan yang kedua, perbuatan yang baik kita bukan cara Tuhan dalam hal menyelamatkan. Itu yang saya sebut tadi. Jika kita diselamatkan daripada perbuatan jahat kita, itu pasti bukan karena perbuatan baik yang lebih banyak daripada perbuatan buruk kita, tetapi karena surat hutang kita. Surat hutang kita di surga telah dipakukan di kayu salib lebih 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada harapan bagi keselamatan di dalam perbuatan baik. Pengharapan hanya datang melalui penderitaan dan kematian Kristus. Dan keselamatan itu diberi melalui penghapusan hutang. Hutang dosa kita. Inilah karunia Kristus melalui penderitaan dan kematiannya. So, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena hutang-hutang kita telah dihapuskan oleh Tuhan. Hutang-hutang kita telah dibayar oleh Tuhan. Hari ini kita dibenarkan karena kita sudah diampuni. Kita dibenarkan karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya dibenarkan karena saya terbukti benar bahwa hakimnya memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Kalau hakim Allah itu memutuskan bahwa akhirnya saya tidak bersalah, pembenaran merupakan satu tindakan hukum. Pembenaran merupakan tindakan hukum, dan pembenaran berarti menyatakan bahwa seorang tidak bersalah. Pembenaran merupakan satu keputusan hukum. Keputusan tidak bersalah tidak membuat seorang benar, hanya menyatakannya seorang yang benar. Dan keputusan tersebut didasarkan pada kondisi orang tersebut sebagai orang benar. So, inilah
realiti tentang soal penghukuman dan pembenaran. Saudara, kita perlu mengenal lebih jauh tentang soal pembenaran yang Tuhan telah berikan pada kita. Yang keempat, Tuhan menghapuskan hukuman terhadap kita. Roma 8 ayat 34 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Berada di dalam Kristus merupakan berada dalam hubungan dengan Dia. Melalui iman dan kepercayaan kita. Iman kepada Kristus itu menyatukan kita. Kristus menanggung hukuman sehingga kita tidak lagi mengalami hukuman. Dan percayalah, pada hari akhir nanti, apabila kita sudah sampai di garis penamat dan kita semua akan diadili, tidak lagi dihakimi, tapi kita diadili menurut apa yang telah kita lakukan, dan kita akan masing-masing dimasukkan di dalam kerajaan sorga. Itu janji yang pasti. Ini bukan janji terang bulan. Ini janji yang pasti menurut Alkitab. Dan kita tidak lagi dihukum karena dosa kita. Penghukuman dihapuskan bukan karena kita tidak ada, tetapi penghukuman itu telah dijalankan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada pengajaran seperti begini kalau kita lihat ajaran-ajaran lain. Hanya ajaran di dalam Alkitab yang bahwa kita sudah dibenarkan. Itulah kelebihan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bukan saja kita sudah dibebaskan, tetapi kita sudah dibenarkan, kita sudah dimerdekakan, dan kita juga diberikan otoritas menjadi anak-anak Tuhan. So, otoritas itu ada di dalam tangan kita. Kalau ada orang sakit, kita boleh menyembuh, kita akan mendoakan orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. Apabila kita mengusir roh jahat akan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tak perlu panggil pastor, karena semua kita diberikan otoritas, kuasa yang ada di dalam tangan kita. Inilah selepas kita sudah, Tuhan telah menghapuskan hukuman terhadap kita. Yang terakhir, Tuhan membawa kita kepada iman dan menjaga kita agar tetap beriman. Besar kemungkinan, Markus 14 ayat 24, besar kemungkinan kalau kita tidak sungguh-sungguh pemimpin kepada Tuhan, besar kemungkinan bahwa iman boleh hilang. Besar kemungkinan iman akan berkurang. Besar kemungkinan bahwa semakin hari kalau kita tidak sungguh-sungguh komitmen, percaya, dan menghadapkan penyerahan total kepada Tuhan, ada pengakuan dosa dan membaca firman Tuhan, besar kemungkinan iman kita akan semakin hari semakin kurang. Dan semakin kita tidak percaya kepada Yesus, semakin kita mulai mengalihkan pengaruh-pengaruh bahwa kita mulai memprotes tentang keselamatan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Ini hal yang sangat menakutkan. So, apa yang sangat penting? Tuhan, kalau kita lihat konteks dalam perjanjian lama ini, Allah mengikatkan perjanjian kekal dengan mereka. Aku akan menaruhkan takut dan aku di dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauhkan daripada aku. Dan ini kata-kata Tuhan. Tetapi dalam covenant lama hanya terpahat di batu, tetapi covenant baru terpahat di hati secara rohani. Covenant lama itu artinya merupakan satu perjanjian. Dalam konteks perjanjian lama dulu ada covenant.
Covenant itu seperti payung. Suami istri itu masih di dalam covenant. Selagi saudara masih suami istri, saudara tinggal satu covenant. Dia mengikatkan, hanya kematian saja boleh memisahkan si Nuh dan si Yana. Itu covenant. Kalau satu orang sudah pergi, dia terlepas daripada covenant. Covenant itu adalah perjanjian, janji kepada Tuhan. Dalam konteks perjanjian lama, covenant yang Tuhan berikan kepada orang Israel adalah terpahat di batu. Masih ingat waktu itu Musa membawa orang Israel, ada hukum 10 yang sudah terpahat di batu. Tapi itu secara lahiriah. Itu covenant yang harus ditaati. Itu covenant harus dituruti. Tapi selepas dalam konteks perjanjian baru, covenant baru itu adalah memeteraikan kita supaya kita tidak lari daripada Tuhan adalah melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan darah itu dipercikan menyucikan dosa kita, dan hubungan kita dengan Tuhan telah diperdamaikan. Dan kalau lihat rujuk Alkitab bahwa tidak ada ciri-ciri lagi boleh kita lari daripada kehendak Tuhan, karena kita sudah dimeteraikan oleh darah Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya kenapa kita harus dibaptis kalau mau ikut Tuhan. Dan selepas dibaptis, kenapa kita ikut perjamuan kudus? Sebab itu covenant, janji, perjanjian Tuhan kepada kita. Itu sebabnya setiap orang yang sudah dibaptis harus ikut minum dan makan dalam perjamuan kudus, karena itu covenant yang Tuhan sudah janjikan, mengikat hubungan di antara satu sama yang lain. Dan ini sangat penting untuk kita pelajari. Saudara, inilah karya penyelamatan Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Inilah karya. Masih banyak karya Tuhan, belum separuh. Kalau dilihat mungkin ada sampai 50 karya Tuhan dalam penyelamatan. Pagi ini saya sempat kupaskan 5 sekurang-kurangnya 5 karya Tuhan karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Saudara dan saya sangat-sangat bersyukur karena sudah diselamatkan. Kalau Tuhan bilang sudah diselamatkan, Tuhan tidak sembarang mencabutkan keselamatan Anda. Kalau mungkin satu kali saudara pernah jatuh dalam dosa, dan saudara tiba-tiba jatuh dalam dosa, dan harus ingat bahwa keselamatan itu masih di dalam tangan Tuhan. Jangan menganggap bahwa apabila saudara jatuh dalam dosa maka keselamatan itu dicabut, ditarik oleh Tuhan. Tidak. Harus ingat ini, Tuhan masih sabar. Tuhan masih menunggu Anda supaya kembali kepada Tuhan, bertobat. Sama juga dengan hubungan kita. Apabila kita sebagai hubungan keluarga itu, walaupun kita pergi mengampara jauh, tetapi perhubungan intimasi saja sudah terputus, tapi hubungan keluarga itu masih tidak terputus, ada hubungan. Begitu juga dengan keselamatan. Jadi andai kata kalau Anda sudah berbuat dosa, andai kata bahwa kalau saudara sudah buat curang kepada Tuhan, saudara mungkin sudah mengatakan, oh saya sudah jauh, saya sudah jatuh. Itu bukan berarti murtad. Jangan anggap orang itu sudah murtad. Murtad artinya menyangkal nama Tuhan Yesus. Murtad artinya menyangkal, menggantikan nama Tuhan Yesus kepada nama Allah yang lain, menukarkan doa Anda kepada nama Tuhan Yesus kepada nama lain. Ini nama murtad. Tapi kalau dia telah melakukan, katakanlah perzinahan, berbuat dosa, kesalahan, dan lepas itu satu hari dia akan kembali kepada Tuhan, keselamatan masih tetap ada.
So, jangan menganggap diri sudah jauh di hadapan Tuhan. Pandang itu sebagai satu bahwa Tuhan masih mengasihi Anda dan ada kesempatan untuk Anda bertobat dan Tuhan mengampuni Anda. Dan ini sangat penting. Inilah teologi penyelamatan, karya Tuhan karena kasih-Nya kepada kita semua. Ada amin saudara? Ini sangat penting. So, mari kita belajar tentang mentaati perintah Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kepercayaan untuk diberikan tugas dan pelayanan. Apapun tugas, apapun pelayanan kita di dalam gereja ini, itu kasih karunia Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah. Bukan semua orang dapat pelayanan. Saya dulu, waktu saya masih kecil dulu, saya tidak pernah bermimpi menjadi pastor. Kalau lihat karakter saya tukang pukul, saya jahat, saya pembuli punya orang, saya orang yang suka bertumbuk punya orang. Ya, ada ciri-ciri lah kan dulu lah. Tapi Tuhan ubah semua ini. Tuhan ubah semua segala-galanya. Karena kasih karunia, karena kasih Tuhan, Dia telah menyatukan kita. Ada amin saudara? Mari kita ambil masa ini untuk berdoa. Kita pikir diri kita dalam karya Tuhan, penyelamatan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tuhan datang ke dunia dan lepas itu Dia mati di kayu salib, menanggung segala dosa-dosa kita, dan darah Tuhan itu sangat-sangat berharga dan Dia berkuasa menyucikan dosa kita. Dan hari ini kalau kita telah melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan minta pengampunan. Cukup dengan hati terbuka, cukup dengan hati minta datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Walaupun mungkin perkara kecil, tapi itu tetap dosa. Sama juga nilai dia. Nilai 1 sen dengan 1 ringgit itu sama juga nilai dosa dia di hadapan Allah. Jadi kita perlu ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Marilah jemaat, mari kita mengaku. Mari kita perbaharui komitmen dan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Sama-sama kita datang kepada Tuhan dalam doa secara khusus. Dalam karya Tuhan ini, Tuhan mau kita supaya kita sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam kadar apapun situasi, kita akan tetap percaya, mengandal, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kita jaminan yang pasti bahwa tidak ada orang yang boleh merebut kita daripada hubungan kita dengan Tuhan. Baik yang akan datang maupun yang dahulu maupun yang akan datang, dan yang ada di atas maupun yang di bawah, tidak ada orang makhluk yang boleh merebutkan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan, Tuhan membela kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada-Mu Tuhan secara khusus pada pagi hari ini. Kami sadar karya Tuhan tak dapat diselami. Begitu besarnya karya Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Engkau telah mati di kayu salib, menyelamatkan kami, menembuskan dosa-dosa kami. Ampuni kami segala kekerasan hati kami. Ampuni kami dengan segala tabiat, karakter kami, tingkah laku kami, cara hidup kami, pemberontakan kami Tuhan yang sudah melukai hati-Mu Tuhan.
Ampuni kami Tuhan. Berkati gereja ISB Bandar Labuan biar terus berkembang, terus bertumbuh, terus berakar di dalam iman dan kepercayaan. Kami tahu Tuhan, kami sering kali mengalami tekanan hidup, penderitaan. Tapi puji Tuhan, karena dengan cara inilah kami dapat mengasihi Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Kami berdoa jemaat Tuhan supaya mereka berkembang, mereka berakar, mereka bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan Tuhan.